Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah. Atas segala kudrah dan irodahnya, Allah senantiasa pertemukan kembali di sore yang berbahagia ini menjelang berbuka saum dengan ayah bunda dan anak-anakku tercinta SDT Alami. Sebelumnya salam 3 jari buat ayah bunda, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Semoga doa-doa adik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kita menjelang berbuka saum. Amin. Di kesempatan sore hari ini, izinkanlah kita akan sedikit membahas berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah. Buat anak-anakku tercinta SDT Alami, biasakanlah untuk senantiasa sholat tepat waktu dan sholat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis berkaitan dengan sholat itu sendiri, as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Paman akomaha pakod akomaddin, barang siapa yang senantiasa menegakkan sholat sama dengan menegakkan agamanya. Waman hadamaha pakod hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan sholat sama dengan meruntuhkan agamanya. Untuk itu buat ayah bunda dan anak-anakku tercinta SDT Alami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama jaga sholat yang 5 waktu kita sebelum kita disolatkan oleh saudara-saudara kita. Karena sholat merupakan tiangnya agama. Dan yang kedua, sholat merupakan hal yang paling utama dan krusial yang harus kita jaga selama-lamanya, selama hayat masih dikandung badan. Yang kedua, berkaitan dengan sholat itu sendiri. Sholat adalah yang pertama kali yang akan dihisab ketika kita kembali kepada Allah. Sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali yang akan dihisab ketika kita kembali kepada Allah, meninggal dunia, yaitu sholat. Yuk kita sama-sama jaga sholat kita dari mulai sekarang, tepat waktunya. Tentu dengan harapan, dengan sholat yang kita lakukan ini senantiasa doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya berkaitan dengan keutamaan dari sholat itu sendiri apa sih? Yang pertama, yaitu dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita betul-betul tepat waktu menjalankan sholat yang 5 waktu, maka insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala daripada sholat kita. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua apalagi? Yaitu langkah-langkah kaki kita akan senantiasa menggugurkan dosa-dosa kita dan derajat kita akan diangkat oleh Allah di saat kita mau menjalankan sholat berjamaah di masjid. Terutama ianya buat bapakna ta ayahna, buat anak-anak tercinta ya. Jangan lupa sholat berjamaah di masjid agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang kedua yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Yang ketiga yaitu mendapatkan pahala sholat yang luar biasa. Artinya antara berjamaah dan sendiri itu sangat jauh berbeda. Pahala yang didapatkan orang yang berjamaah ya tentu lebih besar. Di antaranya 27. Nabi mengatakan as-sholatul jamaah afdalu min sholatil fard. Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat sendiri. Karena sholat berjamaah akan mendapatkan pahala sampai 27 derajat. 27 derajat ini yaitu pahala yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa kita dapatkan selalu ketika kita menjalankan sholat berjamaah di masjid. Terutama buat ayahnya dan anak laki-laki tercinta. Lalu apalagi keutamaan sholat berjamaah? Ini perlu diketahui buat ayah bunda dan anak-anakku tercinta, yaitu didoakan oleh para malaikat. Artinya ketika kita datang ke masjid berjamaah dengan anak laki-laki, maka jangan lupa malaikat sangat senantiasa mendampingi kita di saat kita melakukan sholat berjamaah. Dan senantiasa malaikat akan segera mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan selama ini. Karena disitulah letak dikabulkannya doa-doa Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika saat
mengucapkan kalimat amin di saat imam mengucapkan surat Al-Fatihah waladhdallin, lalu kita menjawab amin. Disitulah malaikat akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang senantiasa memanjatkan kalimat amin ketika selesai membaca surat Al-Fatihah. Dan malaikat senantiasa mendampingi kita selamanya dan diampuni dosa-dosa kita. Untuk itu, ayah bunda yang dirahmati Allah dan anak-anakku tercinta yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama kuatkan ibadah kita, tingkatkan ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Bukan hanya baca Al-Quran, bukan hanya tilawah, bukan hanya saumnya saja, tetapi sholat berjamaahnya di masjid, yaitu tepat pada waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita seorang hamba yang senantiasa mau berjamaah di masjid. Karena keutamaan berjamaah sangat luar biasa. Salah satunya yang Nabi katakan, yaitu tidak akan pernah digoda dan tidak akan pernah diikuti oleh syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita seorang hamba yang mau menegakkan sholat. Karena dengan sholat akan mampu merubah segala sikap dan ucap yang tidak baik menjadi baik. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan sore kali ini. Demikian walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.